Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bi alamin, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, serta salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat Mubarak. Saya yakin para penonton semua sudah baca surah Al-Kahfi ya, sudah berbanyak istighfar, berbanyak selawat, dan insya Allah sudah sedekah subuh pagi tadi. Alhamdulillah. Baik, agar kajian ini yang mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang kita ambil hari ini adalah berkah waktu selepas subuh. Masya Allah ya. Ini kenapa saya ambil tema ini? Kadang-kadang kita karena mungkin banyak online di rumah ya, akhirnya kadang-kadang ya kita tidak bisa mengatur waktu kita, malam-malam kadang begadang, kemudian setelah itu pagi-pagi habis subuh kadang tidur lagi, padahal kebiasaan itu adalah kebiasaan yang tidak baik ya. Rasulullah juga mengatakan demikian, melarang kita setelah subuh itu tidur lagi. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan kita, mengarahkan kita setelah subuh itu perbanyak berzikir. Ini saya bacakan hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, dikutip ya dari buku hadis-hadis sains, fakta dan bukti ilmiah dari sabda Rasulullah SAW, melarang umatnya tidur lagi setelah salat subuh ya. Aku duduk bersama orang-orang yang bizikrullah pada waktu sholat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku cintai daripada merdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail. Ini kata Rasulullah. Jadi aku duduk bersama orang-orang yang berzikrullah ya, mulai dari waktu sholat subuh hingga terbit matahari, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini menunjukkan kepada kita Rasulullah menyuruh kita setelah habis sholat subuh bukan tidur, tapi habis sholat subuh itu adalah kita perbanyak berzikir ya, kemudian banyak baca Al-Quran. Setelah itu ya sambil menunggu waktu subuh ya, sambil menunggu waktu matahari terbit. Nah, sholat subuh jangan tidur lagi. Nah, kebiasaan kita kadang tidur lagi. Nah, jadi pertama kali keberkahan waktu selepas subuh adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah telah menganjurkan kita untuk tidak tidur lagi setelah subuh. Ya, insya Allah bisa ya. Yang kedua, manfaat daripada keberkahan waktu selepas subuh ya? Kita secara kesehatan ya itu bagus ya. Kita habis subuh itu tidak tidur lagi. Jadi kenapa kalau orang habis subuh tidur lagi itu kurang bagus bagi kesehatan ya. Tetapi secara kesehatan dikatakan kalau orang habis subuh itu tidak tidur lagi, dia punya persiapan ya, bisa mengelola emosinya, tidak terburu-buru untuk mempersiapkan pekerjaannya di pagi hari. Kalau misalnya dia habis subuh tidur lagi, kemudian dia itu terbangun takut terlambat pekerjaan, akhirnya apa? Akhirnya dia tergesa-gesa, akhirnya dia terburu-buru, akhirnya jantungnya berdebar karena dia takut terlambat, akhirnya stres ya, terburu-buru dan seterusnya. Tapi kalau orang yang habis subuh tidak tidur lagi, dia berzikir, dia baca Quran ya. Nah, setelah itu dia bisa mempersiapkannya lebih awal lagi, mempersiapkan lebih tidak terburu-buru, dan itu bagus untuk kesehatan dibandingkan kita melakukan sesuatu pekerjaan yang terburu-buru. Nah, apalagi berkah waktu selepas subuh adalah kita ya dianjurkan memang bersemangat untuk mencari rezeki. Tapi kalau misalnya kita habis subuh tidur lagi, bangun setelah itu jam 8, jam 9 ya, setelah itu baru ya kita berusaha, pada sebenarnya waktu-waktu subuh itu adalah waktu-waktu yang sangat berkah bagi kita untuk mencari rezeki. Ya, apakah kalau sekarang dalam keadaan pandemi mungkin bisa kita melakukan hal-hal yang sifatnya kita melalui online, ataupun bisa melalui hal-hal yang lebih sifatnya bisa menjaga kesehatan kita. Jadi kalau misalnya waktunya lebih kita pakai buat tidur habis subuh ya, akhirnya apa? Akhirnya kita kesiangan, akhirnya kita malas, akhirnya kita tidak bersemangat. Tapi kalau kita bangun
sebelum subuh ya, khususnya kan sudah tahajud dulu terlebih dahulu ya, tahajud, kemudian kita banyak istighfar, setelah itu kita lanjutkan dengan sholat fajar, sholat subuh ya. Nah setelah subuh ya tidak tidur lagi, kita lanjutkan dengan perbanyak zikir, baca Al-Quran, istighfar. Masya Allah, itu luar biasa sekali pahalanya, Masya Allah ya. Nah, apalagi keberkahan waktu setelah subuh adalah, nah ketika kita menunggu waktu subuh itu, perbanyaklah kita sedekah juga, bisa juga namanya infak subuh ya, sering kita katakan namanya infak subuh. Jadi ibu-ibu ya, para penonton semua, kalau misalnya habis subuh itu ya, setelah baca Quran, berzikir ya kan, pagi-pagi hari kita baca subhanallah wa bihamdi, itu akan dibalas dengan berbagai-bagai kebaikan. Kalau kita banyak bertasbih kepada Allah, kita istighfar gitu ya, dengan zikir-zikir yang panjang, kemudian kita baca Al-Quran, baca al-masyuratnya gitu ya. Nah setelah itu jangan lupa infak subuhnya. Saya yakin juga pada hari Jumat ini semua para penonton sudah infak subuh ya, karena orang yang infak subuh itu akan didoakan oleh malaikat, Masya Allah. Jadi ibu-ibu setiap hari bikin celengan subuh. Bu, apakah setiap hari kita langsung ke masjid memberikan celengan infak itu? Nggak apa-apa, kita kumpulkan saja di rumah kalau kita tidak bisa ke masjid, apalagi kalau misalnya kondisi pandemi sekarang ya, boleh dikumpulkan di rumah, ambil infak celengan, tulis infak subuh, boleh kita kumpulkan beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan gitu. Setelah itu kita kumpulkan, setelah itu memang itu kita infakkan subuh, itu kita bisa infakkan kepada orang yang berhak, misalnya fakir miskin atau orang-orang yang memang butuh pertolongan kita, butuh infak sedekah dari kita. Jadi bisa dikumpulkan, tapi jangan dikumpulkan setelah itu dibelanjakan ya. Pas dilihat infak subuhnya udah banyak nih, ini akhir bulan nih, udah pakai infak subuh dulu. Itu tidak boleh, itu niatnya sudah salah. Tapi niatnya dikumpulkan, kalau bisa setiap hari alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa, maksud saya itu diberikan setiap hari, bisa terlebih dahulu dikumpulkan ya, bikin celengan infak subuh setiap pagi, 5.000 kah, 10.000 kah. Setelah itu boleh kita sambil berinfak itu kita sebut, ya Allah dengan infak ini jauhilah saya, keluarga saya dari musibah petaka. Karena kan ya, sedekah itu bisa menghalangi bala ya gitu. Jadi kita boleh ya, kita masukkan infak subuh kita sambil kita berdoa, atau kita bersedekah atas nama orang-orang tua kita. Ya Allah, saya sedekah untuk armah orang tua saya yang sudah meninggal, seberkah namanya. Jadi mudah-mudahan sedekah ini Engkau berkahi untuk orang tua kami yang telah meninggal, lapangkan alam kuburnya, terangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya sebagai Radul Jannah. Itu juga bisa demikian ya. Masya Allah ya, jangan. Makanya kalau misalnya kita habis subuh tidur lagi, nanti nggak sempat infak subuhnya. Padahal orang yang infak subuh itu didoakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya Allah, ketika orang itu berinfak, ganti ya Allah ya rezeki orang yang berinfak ini, Masya Allah, ganti Allah. Nah kita kalau didoakan oleh malaikat, Masya Allah, diganti rezeki kita sama Allah ya. Nah terus niatkan karena Allah. Kemudian berkah waktu setelah subuh, setelahnya apa? Nah ada amalan yang kita bisa sambil menunggu ya matahari terbit itu, kita sholat suruk. Itu kalau di masjid ya, dia berdiam, dia tidak melakukan aktivitas apa-apa ya. Kemudian setelah itu dari subuh dia zikir, baca Quran ya, sunnah beristighfar, dan banyak doa-doa yang dilantunkan pada Allah sambil menunggu matahari terbit. Setelah itu dia sholat suruk. Itu juga luar biasa pahalanya sholat suruk ini ya, luar biasa. Nah jadi banyak sekali keberkahan yang bisa kita lakukan setelah sholat subuh. Oleh karena itu ya, jangan tidur setelah sholat subuh, ambil keberkahan waktu. Bahkan kita sehat, kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita bisa berinfak subuh, kita bisa sholat syuruk, dan terlebih dahulu juga kita perbanyak zikir kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari yang berkah ini, di Jumat Mubarak ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, kebenaran itu dari Allah. Ahlakum rabbika fala takum minal mumtarin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.